New Generation of Stacking Blocks, atau yang kami sebut IKADO. Perkenalkan, nama kami dari kelompok IKADO yang beranggotakan saya sendiri, Bonifacio Pridurona Antolino, dengan NPM 210711446, dan bersama teman saya Iqbal Firmansyah Dinda dengan NPM 210711485. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu dosen dan asisten dosen yang telah membimbing kami dalam pembuatan permainan yang baru ini. Lalu untuk pembahasan lebih lanjut, selanjutnya bisa untuk teman saya jelaskan. Latar belakang permainan ini kita mengambil dari dua permainan konstruksi, yang mana kita mengambil dari puzzle dan juga Unostako atau Jenga. Kami menggabungkan dua permainan ini karena kami ingin memberikan inovasi baru, di mana hal ini mungkin akan menciptakan daya tarik tersendiri untuk yang nantinya memainkan permainan ini. Permasalahan awal kami menciptakan permainan ini yaitu dikarenakan banyaknya generasi muda yang semakin kecanduan dengan gadget, khususnya handphone. Kami memiliki ide untuk mengembangkan suatu permainan yang ditujukan kepada generasi muda khususnya, supaya mereka dapat sedikit mengurangi ketergantungan terhadap gadget, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan teman, keluarga, sahabat, dan juga sanak saudara tanpa asik sendiri-sendiri dengan handphone di tangan mereka masing-masing. Konsep permainan ini yaitu menggunakan balok kayu seperti Jenga atau Unostako yang dicat dengan warna tertentu. Lalu pada sisi satunya terdapat gambar yang dilukis, begitupun dengan sisi yang lainnya. Gambar tersebut tidak sama atau segaris dengan gambar yang ada di sisi lainnya. Misalkan jika sisi A bergambar burung, maka di sisi lainnya tidak bergambar burung. Pada awalnya, susunan balok tersebut acak, dan pemain mempunyai misi yaitu selain menjaga agar susunan balok tidak hancur, juga menyusun gambar yang telah disepakati bersama. Permainan ini ditujukan untuk anak usia 12 tahun ke atas. Kami menyebutnya remaja dan juga dewasa. Beginilah packaging dari permainan kami. Sudah dapat terlihat bahwasannya susunan yang akan terbentuk nantinya seperti pada gambar di depan, dan juga gambar di samping ada sebuah kartu yang mana itu akan menunjukkan nantinya gambar mana yang akan dipilih oleh para pemain untuk menyusun permainan IKADO ini. Oh ya, permainan kami ini berbahan plastik agar nantinya dapat bertahan lama supaya tidak mudah hancur juga. Dan inilah poster dari permainan kami, New Generation of Stacking Blocks. Are you sure if you're good at block balancing? IKADO. Kami membandrol permainan ini dengan harga Rp50.000. Sangat murah bukan? Untuk sebuah permainan yang terbilang unik ini. Kemudian kami memiliki special price untuk 5 orang pembeli pertama, yaitu mereka dapat membeli permainan ini dengan harga Rp30.000. Sangat terjangkau. Get it now and challenge yourself with your friends. Selanjutnya, untuk peraturan, cara bermain, komponen yang ada di dalam permainan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Fedoronan. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk komponen dalam permainan ini itu ya seperti yang tadi ada disebutkan sebagian oleh teman saya Iqbal tadi ya. Nah, di sini tuh di dalam boxnya tadi itu tuh di dalamnya tuh ada tumpukan balok sebanyak 35 buah. Nah,
ya seperti tadi, jadi baloknya itu acak itu di dalamnya itu. Nah ini di gambarnya ini cuma salah satu gambar aja yang sudah tergambar gitu ya. Nah selain itu juga ada kartu petunjuk untuk menentukan gambarnya. Jadi selain jadi bisa milih jadi dari kartu yang bergambar tadi itu mau menyusun gambar yang mana gitu. Nah lalu untuk peraturannya, selanjutnya untuk peraturannya ini yang pertama itu minimal 2 orang pemain dan maksimal itu ada 3 orang pemain. Nah untuk peraturan yang kedua yaitu pemain itu diharuskan untuk mengambil balok dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Dan ketika kedapatan menggunakan 2 tangan, maka pemain tersebut akan mendapatkan hukuman. Hukumannya nanti. Nah, untuk peraturan yang ketiga, yaitu setiap pemain itu diharuskan mengambil 3 balok secara bergantian sesuai keinginan. Lalu yang keempat, pemain itu yang menghancurkan balok maka dinyatakan kalah dan mendapatkan hukuman dari pemain yang lain. Nah, untuk langkah-langkah pemainnya yaitu yang pertama adalah diskusi atau kesepakatan gambar gambar apa yang akan disusun dengan memilih kartu petunjuk bergambar tadi. Jadi kartu-kartu tadi itu dipilih bersama gitu, diskusi. Nah, lalu yang kedua itu menentukan sisi depan balok sesuai dengan kesepakatan. Contoh sisi depan pemain A, maka sisi itulah yang menjadi patokan menyusun gambar. Nah, lalu untuk yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu suit atau home pimpah untuk menentukan siapa yang akan bermain atau mengambil balok pertama. Terserah mau yang mana gitu, baloknya itu terserah mau ambil yang mana gitu. Nah, lalu untuk yang keempat yaitu dilanjut giliran pemain berikutnya hingga jumlah yang diharuskan dalam permainan pengambilan balok tiap pemain tercapai. Jadi yang seperti yang di aturan tadi itu tiap pemain itu harus mengambil 3 balok. Jadi mengambil satu gitu lalu bergiliran di yang sampingnya mengambil satu lagi gitu sampai balik ke yang pertama ngambil tadi, nanti ngambil satu lagi gitu dia dapat 2, nanti muter lagi, jadi muter 3 kali gitu sampai setiap pemain itu dapat 3 balok. Nah untuk yang kelima, langkah yang kelima, setelah jumlah pengambilan balok tiap pemain sudah terpenuhi yaitu 3 tadi oleh semua peserta atau pemain, maka diharuskan untuk meletakkan sambil menyusun gambar yang sudah disepakati di awal tadi. Jadi meletakkannya itu tidak sembarangan gitu. Jadi tiap pemain itu berimajinasi dengan dirinya sendiri. Nah, melalui gambar atau clue-clue yang ada di balok yang dipegang tadi sama yang masih acak di susunan baloknya tadi. Jadi dicocokkan gitu sesuai dengan gambar yang disepakati dari kartu yang sudah dipilih di awal tadi, didiskusikan tadi. Nah, lalu untuk yang keenam itu jika semua pemain itu sudah memasukkan semua balok yang telah diambil sebelumnya tadi, maka langkah permainan berulang seperti pada langkah ketiga, yaitu yang tadi suit mengambil satu balok pertama. Kalau suitnya tadi udah pertama ya, tapi mengambil satu balok pertama itu. Jadi dia berulang mengambil dari pemain yang pertama tadi sampai muter 3 kali lagi, nanti lalu menyusun lagi sampai yang seperti di langkah yang kelima itu. Nah, begitu terus menerus sampai sampai terbentuk gambar yang dimaksud yang telah disepakati di awal tadi ya, yang didiskusikan melalui kartu yang udah dipilih tadi gitu. Itu.
Nah, lalu kita masuk ke hukuman ya. Di hukumannya untuk permainan ini, yang pertama yang tadi, bila pemain kedapatan mengambil balok menggunakan 2 tangan. Nah, maka hukumannya adalah diharuskan untuk mengambil 1 balok lagi. Nah, balok ini itu terserah yang mana. Nah, ini yang mana ini meningkatkan resiko untuk rubuh susunan balok tersebut rubuh, baik untuk pemain yang mendapat hukuman tadi atau pemain yang selanjutnya. Karena kalau yang pemain mendapat hukuman untuk mengambil 1 balok ini, dia berhasil tidak meruntuhkan baloknya, tetapi susunan balok tersebut sudah kehilangan 1 penopang. Jadi untuk pemain selanjutnya itu bakalan lebih beresiko untuk jatuh lagi. Jadi bisa yang pemain selanjutnya menjadi kalah atau pemain selanjutnya lagi yang menjadi kalah gitu. Nah, lalu untuk yang kedua hukumannya itu pemain yang menghancurkan seluruh susunan balok dan dinyatakan kalah akan mendapatkan tantangan dan pertanyaan dari pemain yang lain. Nah, tantangan dan pertanyaan ini sifatnya bebas jadi semua pemain yang menang yang tidak menghancurkan seluruh susunan balok tadi itu terserah mau memberikan tantangan atau pertanyaan atau kedua-keduanya itu bentuknya apa itu terserah gitu, sesuai kesepakatan. Nah, untuk tujuan dan manfaat permainan kami ini adalah apabila pemain berhasil menyusun gambar dan susunan balok tidak rubuh, maka pemain tersebut berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik dengan pemain yang lainnya itu. Nah, untuk manfaatnya dari permainan ini adalah selain melatih koordinasi motorik, permainan ini juga melatih logika dan daya imajinasi pemain, karena selain menjaga balok tidak rubuh itu masuk ke dalam koordinasi motorik. Nah, pemain juga diharuskan untuk membayangkan atau mengimajinasi, memikirkan dan menggunakan logikanya untuk memikirkan gambar yang acak di susunan balok tadi dengan yang di balok yang dipegangnya itu. Jadi melatih daya imajinasi dan logika pemain juga. Selain itu juga tak kalah seperti biasanya permainan itu juga digunakan untuk bersenang-senang. Untuk permainan ini sendiri, kami akan memproduksinya dengan berbagai macam gambar, yang mana hal ini tidak akan membuat bosan pemain. Jadi setiap pieces dari Ikado ini akan berbeda-beda. Hal ini juga akan menambah tantangan untuk yang bermain. Ya, benar banget. Nah, itu jadi kita itu memproduksi permainan ini, box tadi itu dalam berbagai macam versi gitu. Jadi kita mengeluarkan nih versi yang ini, gambarnya ini gitu. Nah, nanti ketika sudah beli, nanti Anda keluar lagi versi yang lain, gambarnya juga lain juga gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dan pemaparan untuk permainan kami. Semoga hal ini dapat mengedukasi dan juga menambah wawasan bagi para penonton nantinya. Sekian.